Itu berapa anak SMA dan SMP memang saya tahu di sampingnya, tapi ikut tanda petik mengetes bahwa Pancasila mereka tidak hafal. Itu memang kita akui. Dengan demikian, implementasi Pancasila kalau disampaikan kita ini generasi tua kayaknya kurang cocok. Karena saya yakin, kayak Bu Nenek tadi nyampaikan, mungkin udah 100 jam, saya 40 jam, dan lain-lain. Kita ini dari insya Allah Pancasila, apalagi kalau mengamalkan ajaran-ajaran agama pasti Pancasila ya. Oleh karena itu saran saya adalah bagaimana taman diskusi Pancasila ini menekan dari legislatif supaya pelajaran PMP itu dijalankan lagi, dihidupkan kembali. Kalian ini nggak cocok kalau kita ini Pancasila. Saya yakin saya udah Pancasila, mohon maaf. Apalagi Pak RW. Jadi sampaikan untuk dilaksanakan dengan kurikulum bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA. Mereka lah generasi kita. Kalau kita sih generasi udah tua, lama lagi juga saya yang udah tua. Nah, kebetulan ini ada undangan acara ya, Taman Diskusi Pancasila. Saya sangat tertarik sekali sebelumnya. Nah, menurut saya gini Pak, berkaca dari kejadian-kejadian di masyarakat kita sekarang ini khusus di Jakarta, saya sendiri warga Rotan, Bapak mungkin tahu, maaf, izin sebelumnya, dan saya hanya sama yang sudah hadir ini sebagai anggota dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta, terus Bapak Lurah Sukapura dan Bapak Afif Saiman, mohon maaf sebelumnya. Ya, balik lagi berkaca dari keadaan kita sekarang ini di Jakarta, khususnya dari saya itu bukan siapa-siapa, anak di bawah umur, yang mana kita mau eksekusi pun bagaimana? Ya, anak di bawah umur susah Pak. Nah, ketika kita interogasi, kita tanya, mereka di bawah pengaruh obat-obatan. Satu, tingkat kriminalitas. Itu kan pasti ada imbasnya dari Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila ini, gitu kan? Nah, saya sangat senang sekali kalau bisa, ini kan rencananya dari 5. Mewakili dari Pak Lurah dan juga teman-teman yang hadir semuanya di sini. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, senang. Dan tadi juga diawali oleh Bu Haja Neneng menyampaikan tentang etika bahwa saat ini kita sudah prihatinkan gitu. Anak-anak kita tadi saya dengar bahwa sampai anak-anak kayak nggak kenal gitu, kayak nggak ada salam gitu, atau kayak ke zaman saya dulu lah kecil cium tangan gitu, bahkan pulang dari ngaji atau gitu. Nah, makanya saya alhamdulillah bahwa ini memang ya harus kita lakukan perubahan agar etika itu jangan berkelanjutan. Karena apa? Saat ini kita melawan dengan teknologi, tapi bukan berarti kita antipati dengan teknologi. Teknologi itu suka nggak suka harus kita terima gitu kan. Tapi kalau kita tidak mengikuti teknologi itu, kita mau memperjuangkan atau menciptakan etika dengan Pancasila yang sangat luar biasa ini tadi tentang satu ya ketuhanan yang Maha Esa, itu kita harus tadi Bu Haja Neneng di situ ada bahwa kita harus memilih atau menetapkan kita berketuhanan atau beragama.
itu udah sangat luar biasa. Yang kedua gitu ya. Nah dari itu tadi saya lihat ada program apa disampaikan ada yang apa ke kantor RW gitu ya, memberikan untuk kalau datang apa menyampaikan Pancasila, yaitu ya udah program satu bagus. Tapi menurut saya kita juga harus membuka diri bahwa kalau kita hanya hal itu saja, tapi kita tidak melihat aspek daripada yang diinginkan anak-anak milenial sekarang, apapun yang kita lakukan kayak bertolak belakang. Bukan berarti kita itu salah atau anak-anak kita itu salah, bukan. Karena mereka punya pola pikir milenial atau yang saat ini gitu kan, yang dia berikan. Untuk itu mungkin saya ada saran untuk Pak Saiman, kita lakukan hal kecil, misalnya contoh kita ikutin apa perkembangan yang ada di mereka gitu kan. Oke, cinta Pancasila dengan kita coba bikin lomba TikTok gitu kan, dengan nilai-nilai mereka kita ikutkan gitu. Apa kita libatkan dengan hal-hal yang mereka suka saat ini. Nah dengan misalnya ya satu itu TikTok dengan apa itu Pancasila, cinta Pancasila seperti apa. Terus kedua tadi ada edukasi ya, itu setuju. Tapi kalau misalnya kita hanya membuat kegiatan, terus hanya apa ya untuk slogan, terus hanya menggugurkan tanggung jawab untuk supaya acara ini jalan aja. Nah itu yang paling jujur saya pribadi tidak suka gitu. Jadi apa yang kita harus perbuat ya benar-benar untuk benang merahnya mengejar bagaimana anak-anak kita itu cinta dengan Pancasila yang sila 1 sampai 5 itu semua udah lengkap di situ ada. Tadi yang musyawarah sila 4 gitu kan. Itu ya kita ciptakan atau kita tuangkan ke anak-anak kita, tapi dengan cara kita mengikuti mereka. Tapi kalau kita hanya berpatok pada kita buat sesuatu, oke anak-anak ke kantor RW, terus datang sebutkan Pancasila, nanti yang bisa oke, yang nggak bisa diketawain, besoknya nggak ada yang datang lagi. Jadi gitu ya, kita coba terus sama misalnya oke ada edukasi saya misalnya. Jadi kemarin baru kita canangkan sama teman-teman yuk kita bikin edukasi. Saya google kita lihat ada camping gitu kan, camping. Nah ini bisa misalnya cinta tanah air, terus kita modalin camping apa namanya sih? Ya itu topi petani, terus kita lukis tentang Pancasila, tentang apa. Kemarin saya mau coba tentang hari batik, tapi karena mepet ya udah nanti kita coba hal yang lain. Nah itu contoh-contoh, tapi kita ikutin senang mereka apa ini ya, dengan cara mereka nanti habis itu dibikin lomba TikTok dengan hasil yang contoh lukisan dari camping tersebut. Nah ini yang kita coba mereka kita dorong cinta dulu dengan Pancasila, habis itu penasaran, saya yakin akan insya Allah bisa berkelanjutan dan akan timbul yang namanya etika itu benar-benar dijalankan. Dan salah satu mungkin ada usulan program yaitu Bu Dewan, ada misalnya etika apa, dan itu agar anak-anak kita ke depan tidak hanya tentang teknologi saja, tapi merupakan culture atau budaya, itu ya sangat sayangkan. Karena saya pernah baca buku dan juga itu ada di misalnya luar negeri di Jepang. Mereka itu suka dengan teknologi, tapi tidak melupakan budaya. Budaya mereka itu dijunjung tinggi dan berbarengan sama, bahkan misalnya budaya minum teh aja luar biasa. Kita kesana minum teh secangkir mungkin Bu Dewan udah tahu berapa juta misalnya. Tapi kalau di Indonesia kita masih belum seiringan karena menganggap teknologi itu biasa segalanya. Kita kalau saya orangnya teknologi segalanya, tapi budaya itu jangan pernah dilupakan karena budaya itu culture itu ya akar untuk melakukan mereka itu jadi lebih baik. Betul kok, udah satu. Andi. Ya, saya juga FKDM, enggak Pak Opek. Saya ini kan ruang
diskusi ya. Jadi saya dari tadi juga mengikuti paparan yang diberikan Ibu Dewa juga dan Pak Ek, dan ya kita juga sama-sama bisa juga membacanya, agenda implementasinya. Tapi ada hal yang mungkin dari ini keresahan saya sebagai mewakili pemuda, karena menurut saya, pandangan saya saja, ini asumsi, karena asumsi bisa pribadi dan tidak bisa disamaratakan. Bisakah kita sebagai orang-orang di tempat ini yang memang menggerakkan Pancasila, jangan hanya fokus sama orang yang memang tidak menjalankan Pancasilanya, tapi coba kita belajar fokus sama orang-orang yang memang sudah menjalankan Pancasila sendiri. Jadi lebih cenderung yang memang nanti ya tadi Bu Dewi juga sudah memberikan disclaimer di awal, siapa yang akan mengisi kalau nanti ada monumen Pancasila di Jakarta Utara, orang-orang seperti apa yang isinya. Nah, karena bagi saya pemikiran seperti ini, karena ada anak-anak juga yang di masyarakat pada umumnya yang habis pulang ngaji mesti cium tangan sama kita. Jadi kita fokus sama orang yang gak cium tangan, padahal ada yang cium tangan. Ada orang yang bisa Pancasila, tapi ada juga yang enggak. Tapi kita fokus sama yang enggak, padahal yang harus diangkat adalah orang-orang ini juga. Contohnya, kenapa saya punya dasar pemikiran ini, Pak Pep, Bu Dewa? Jadi pemikirannya adalah gini, seringkali kita hanya mau bantu orang yang sakit. Teman kita sakit yuk, PT kumpulin dana untuk bantu teman kita yang sakit. Kenapa nggak kita balik hari ini? Teman kita sehat, kita PT yuk, biar makin sehat ya. Nah, kan itu menariknya. Ini ada teman-teman yang memang melakukan Pancasila. Yuk kita support dia, biar makin banyak orang-orang yang terdampak dengan kehidupan Pancasilanya. Dengan adanya taman diskusi ini kami hadir karena kami mau dukung juga untuk program-program dari Komjuk yang dimana kami juga mau ini juga terjadi di wilayah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ini saran saja, coba saya juga pribadi tidak bisa merumuskan seperti apa, tapi menurut saya tadi Pak LMK juga sudah memberitahukan, menyampaikan bahwa hampir semua kita sudah Pancasila. Pancasila itu sebuah paham ideologi. Tapi dari implementasi ini sebenarnya ada ditambahkan satu sisi lagi, yang dimana goal dari Pancasilaisme ini, paham Pancasila ini, itu adalah patriotisme, bukan hanya Pancasilaisme. Jadi saya nggak tahu modulnya seperti apa, tapi kalau kita melahirkan orang-orang yang punya paham Pancasila ini dengan goal patriotisme, dan saya yakin banyak wilayah-wilayah yang ada di Jakarta Utara akan misalnya merasakan dampaknya dari Pancasila itu sendiri. Karena pelaku dari Pancasila ini adalah patriotisme itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu yang ada di depan adalah sangat patriotisme bagi saya, karena mau menyuarakan tentang Pancasila ini. Jadi goal dari Pancasila ini sebenarnya kita coba arahkan ke patriotismenya, karena Pancasila dan patriotisme dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita lahirkan anak-anak yang punya jiwa patriotisme, saya yakin dengan paham Pancasila ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan. Ini hanya diskusi dan kita arahkan dari Bu Dewa dan Pak Apek yang memang sudah terjun di bidangnya, dan saya juga berharap ruang ini selalu didengungkan, bahkan sampai tingkat RT RW kalau bisa, karena biar makin banyak diskusi, makin banyak hal-hal yang bakal kita lahirkan dari diskusi ini. Karena untuk nanganin anak-anak muda, ya saya karena juga ambil bagian di anak muda, seringkali Bu Dewa sama Pak Apek kita nggak bisa bawa konsep di depan. Seringkali kita duduk aja dan ambil aja sama mereka, konsepnya di belakang aja. Kalau kita bawa konsep, ya yang ada, aduh berat banget nih datang ke acara ini. Jadi konsep lebih baik di belakang, lebih baik kita duduk bareng sama mereka dan cari tahu. Itu saja, terima kasih. Tadi saya belum sempat menyampaikan, di wilayah kami ini di Rorotan, khususnya saya warga RW 05 Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Ada kampung Pancasila di RW kami,
Bahkan ketika masuk ke gangnya itu, kebetulan rumahnya Pak RW ada Kampung Pancasila. Nah, di setiap acara 17 Agustusan kami mewajibkan, bukan hanya orang-orang tua, anak-anak pun kita wajibkan untuk ucapkan itu. Dan saya pun di wilayah saya di RW 11, di RW 05. Ketika acara-acara perlombaan ya, di acara 17-an, misalkan contoh kayak tusuk jarum, mereka tusuk jarum sembari lalu lalang. Itu ketika dia sudah masukin jarum, benang itu ke jarum, nggak bisa langsung gue saya menang, nggak bisa. Sebelum dia ucapkan Pancasila dari 1 sampai 5, itu belum kami anggap menang. Alhamdulillah ya. Itu bukan itu aja, setiap perlombaannya. Alhamdulillahnya mulai dari anak-anak sampai emak-emak hafal semua warga kami Pancasila dari 1 sampai 5. Dan penerapannya, implementasinya di warga kami, khususnya di warga RT 011, alhamdulillah apapun kejadiannya kami selalu berembuk, selalu musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sekedar informasi dari saya warga Rotan. Nah, kedua, saya punya harapan ya, dari gerakan membumikan Pancasila dari rakyat yang sekarang kita diskusikan ini. Begini Pak, Bu, banyak orang yang menggembar-gemborkan Pancasila, tapi implementasinya malah berbalik 360 derajat dari Pancasila. Berbalik itu. Kita bisa lihat di medsos. Saya Pancasila, kita paling Pancasila, tapi mana buktinya hoax? Implementasinya nggak ada. Malah orang yang bilang saya paling Pancasila itu justru yang bobrok. Besar harapan saya dengan adanya taman diskusi Pancasila ini, jangan sampai kita menyampaikan pertama nilai-nilai agama, apapun itu agamanya, tetapi tidak menyamakan harkat agama. Tolong kembalikan itu. Dan saya berharap itu tadi, jangan kita gembor-gemboran Pancasila, ternyata kita orang paling bobrok yang menggembar-gemborkan Pancasila. Harapan saya itu, mohon maaf jika memang ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.